Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Mayasari Putri, NIM 2019-33057 dari kelas PGSD 6B. Di sini saya akan menjelaskan perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmiah yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan penggunaan hari esok atau masa depan. Berdasarkan konsep tadi, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi: pertama, menentukan pilihan; yang kedua, keinginan yang tidak terbatas; yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas bahkan ada yang langka; yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya; yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas, persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang dibatasi bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Dari perspektif kependudukan pada abad 7 Juli 1986, menurut perhitungan Lembaga Kependudukan Dunia telah terjadi peristiwa penting dengan tercapainya angka 5 miliar jumlah penduduk dunia. Selanjutnya, berdasarkan lembaga yang sama, penduduk dunia bertambah 1 juta tiap 4 atau 5 hari. Berdasarkan perkiraan lebih lanjut, pada tahun 2000, jumlah penduduk dunia ini akan mencapai 8 miliar. Angka-angka itu menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan penduduk dunia. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Dapat diketahui bahwa iptek bukanlah segala-galanya. Pada akhirnya, masalah global tadi berbalik kepada kita. Bagaimana kita mampu mengembangkan perantara sosial untuk mengendalikan iptek sesuai dengan atas keseimbangan dan kelestarian. Perubahan dan pengembangan aspek-aspek yang bersifat fisik material saja tidak memecah masalah. Oleh karena itu, wajib dikendalikan kepada manusia sendiri, terutama akhlaknya, kesenjangan, kerusakan, dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan serta lingkungannya itu harus dikembalikan kepada manusia sendiri, terutama kepada akhlaknya tadi. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, masalah dan tantangan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun lingkungan hidup, pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamatan perspektif global ekonomi berupa perekonomian pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dan Atlantik ke Pasifik, dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika. Kita bangsa Indonesia tidak akan kunjung rela. Terima kasih. Sekian penjelasan perspektif global dari visi ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.